Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mencermati historiografi kolonial, maka di situ timbul persoalan karena adanya penulisan sejarah yang cenderung menunjukkan bahwa sejarah itu adalah merupakan sejarah bangsa Belanda di Indonesia, bukan sejarahnya bangsa Indonesia. Nah, hal itu seringkali dipersoalkan mengenai sumber-sumber sejarah, terutama sumber sejarah yang berasal dari dalam. Jadi dalam penulisan sejarah Indonesia memang harus ditopang oleh sumber-sumber dari dalam, history from within. Nah, kalau kita lihat masa prasejarah atau periode prasejarah Indonesia, sumber-sumbernya memang lebih mengarah kepada sumber-sumber artefak, yaitu benda-benda merupakan tinggalan dari misalnya fosil manusia purba, atau bisa juga bebatuan geologi yang ditemukan dari masanya. Jadi masa prasejarah akan ditopang oleh penemuan-penemuan, misalnya fosil manusia yang baru, seperti pada tahun 2019 ditemukan fosil Homo sapiens yang berasal dari Bumiayu, Kabupaten Brebes, menunjukkan bahwa manusia purba itu yang berasal dari Bumiayu lebih tua daripada yang berasal dari Sangiran. Nah, kemudian kalau kita menyoroti masa Hindu-Buddha, maka history from within itu memang dimonopoli ya oleh warisan berupa prasasti Jawa Kuna atau juga prasasti sebelumnya, yaitu berbahasa Sanskerta. Artinya menunjukkan bahwa sumber tertulis pada masa Hindu-Buddha ini memang bisa dikatakan melimpah karena adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai tempat ya, terutama di Jawa dan di Bali, dan itu merupakan bentuk dokumen sejarah yang sungguh sangat berarti bagi penulisan sejarah pada periode itu. Nah, selain prasasti, pada masa Hindu-Buddha juga ditopang oleh sumber-sumber kakawin Jawa Kuna. Kemudian sebelumnya ada kitab Parwa, dan pada zaman akhir Majapahit muncul karya-karya yang disebut karya Kidung. Jadi Kidung dalam masa Jawa Pertengahan itu merupakan karya sejarah yang merupakan atau isinya berkaitan dengan sejarah Majapahit. Jadi Kidung lebih cenderung berisi tentang informasi sejarah. Nah, sehingga karya Kidung ini dianggap mempunyai nilai yang tidak seindah kakawin. Ya, kalau dalam bahasa sastranya, kakawin lebih beles letters ya, atau lebih beletri dibandingkan dengan Kidung-Kidung. Nah, sehingga karya Kidung di Pulau Bali kurang mendapat perhatian seperti halnya kakawin. Jadi di sini ada sumber-sumber sejarah pada masanya, terutama masa Jawa kuno ini mungkin sumber tertulis yang paling banyak dan melimpah. Sementara pada masa
periode masuknya Islam, ini sumber-sumbernya memang terbatas karena lebih banyak didukung oleh sumber-sumber babat ya, di Jawa misalnya, dan saya kira di tempat lain ada hikayat ya, meskipun nanti ada yang lebih tua, ada Lontara, Mambo gitu, Tambo ya dari Minangkabau, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai sumber-sumber sejarah dari dalam ini cukup beragam. Tetapi kita seringkali mendapati komentar bahwa sumber-sumber babat itu bukanlah sumber-sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sejarawan bangsa Indonesia ini memang terbawa oleh pencekokan ya dari sejarawan Belanda bahwa babat itu tidak punya nilai dan arti dalam sejarah, dalam penulisan sejarah. Nah, sehingga para sejarawan Indonesia ini rupanya menghindari ya area babat. Nah, sehingga babat-babat itu akan semakin hilang dari keperhatian para sejarawan, tetapi justru akan menjadi bahan kajian bagi para filolog dan juga para peneliti sastra. Nah, sebenarnya kalau kita mengingkari keberadaan karya babat ini, maka bangsa Indonesia sebenarnya sama saja telah membuang warisan rohani dari nenek moyangnya yang justru di situ mempunyai tidak hanya nilai historis tetapi juga ada nilai budaya yang kental ya, seperti seni misalnya, cita-cita ya dari masyarakat masa lampau, kemudian cara berpikir mereka dan bagaimana mereka mencoba untuk mengekspresikan dirinya. Nah, sehingga bangsa Indonesia mempunyai semacam tadi warisan rohani yang sebenarnya harganya sangat tinggi. Nah, memang kalau kita mengkaji sejarah ya, khususnya pada periode Mataram Islam, tentu saja sampai pada periode Panembahan Seto Kerapyak, ya kita memang seringkali merasa ragu apakah sumber-sumber dari dalam itu bisa meyakinkan ya, terutama kalau dilihat sampai ya diurut ke belakang sampai ke akhir zaman Majapahit, maka sejarah pada zaman Demak, Pajang, dan Mataram awal itu seringkali orang tidak cukup yakin dengan sumber-sumber dari dalam itu, karena mereka mengatakan bahwa sumber babat ya kita terbawa oleh pikiran orang barat bahwa babat itu tidak mempunyai nilai sejarah ya. Nah, sehingga sering karya-karya itu disepelekan dan tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Tetapi meskipun begitu, kita melihat bahwa De Graaf ya, dan Piso misalnya menulis sejarah dari masa peralihan ya Majapahit sampai ke Mataram ini dengan menggunakan sumber-sumber babat. Jadi saya kira kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa karya babat itu adalah karya yang seperti yang dipikirkan oleh para ahli selama ini gitu ya. Jadi babat saya kira tidak hanya berisi mengenai sastra indah misalnya ya, isinya tentang mitos, dongeng, legenda gitu ya, dan supranatural, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran ya, secara intelektual beserta dengan
sejarah ide-ide dan juga tentang sejarah mentalitas ya, mengenai apa berkaitan dengan mentalitas, berkaitan dengan karakter manusia. Jadi biasanya untuk mendapatkan sejarah intelektual, mentalitas dan ide-ide kita menggunakan sumber-sumber tertulis seperti Babat. Nah, tetapi Babat kita selama ini tidak begitu diherokan untuk dipakai sebagai sumber yang dimaksud. Nah, sehingga memang kita menjadi bingung juga ya. Kita akan menulis sejarah apa ya, terutama pada zaman periode Islam. Apakah kalau kita ragu terhadap sumber Babat, maka sejarah pada periode itu tidak usah ditulis, dibiarkan saja. Sementara sumber-sumber Babat yang menopangnya lama-kelamaan karena tidak digauli, maka bisa jadi mereka akan sedikit demi sedikit akan berkurang, bahkan akan bisa hilang dari peredaran sejarah. Jadi kita tentu saja tidak bisa dengan penuh kesombongan mengatakan bahwa Babat-Babat itu adalah sampah-sampah yang tidak ada gunanya. Tetapi justru Babat-Babat itu telah menantang para sejarawan Indonesia untuk bisa ya, membongkar apa sebenarnya apa yang terjadi di belakang peristiwa itu. Jadi Babat tidak boleh digeneralisasikan sebagai karya sastra gitu ya. Tetapi tidak selalu begitu karena seringkali ada karya-karya Babat yang merupakan karya yang saya pernah sebut sebagai pseudo Babat. Jadi Babat-Babat itu saya kira mempunyai arti terutama untuk penulisan sejarah tadi yang berkaitan dengan intelektual, mentalitas, dan sejarah ide-ide, dan juga sebenarnya berkaitan dengan penulisan sejarah kebudayaan secara umum. Ya, karena Babat adalah informasi kebudayaan. Jadi di dalam sumber tertulis memang akan ditemukan karya Babat yang mengandung informasi yang berkaitan dengan sistem pemikiran manusia, kemudian sistem interaksi sosial, dan juga dengan benda-benda yang dihasilkan dari pemikiran dan interaksi sosial itu. Jadi sejarah pada dasarnya tidak bisa lepas dari pemikiran dan interaksi sosial. Jadi karena memang suatu produk historis itu tidak bisa terjadi hanya oleh seseorang atau katakanlah individual, tetapi merupakan produk kolektif dari masyarakatnya itu. Nah, inilah yang disayangkan bahwa sumber dari dalam justru seringkali tidak mendapat perhatian yang serius dari para sejarawan. Sementara itu, kita melihat bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan, mempunyai sejarah yang beraneka-ragam sesuai dengan suku-suku bangsanya. Nah, tentu saja sejarah suku-suku bangsa ini memang tidak bisa ditolak begitu saja atau tidak bisa diabaikan begitu saja, karena bagaimanapun juga itu adalah realitas sejarah. Jadi realitas sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersuku-suku bangsa, mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri, mempunyai kebudayaannya sendiri-sendiri. Tentu saja mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, keanekaragaman budaya dan sejarah Indonesia ini memberikan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa memproduksi sejarah ya, yang bersifat etnosentrisme, karena memang
sejarah etnosentrisme ini adalah merupakan produk atau dikategorikan sebagai sejarah lokal. Jadi sejarah lokal itu harus dikerjakan oleh para sejarawan yang masing-masing tinggal di tempatnya itu. Jadi kalau seandainya sejarah lokal ini yang bersifat etnosentrisme tidak dikerjakan, maka akan terjadi kekosongan yang parah dari sejarah Indonesia. Jadi kalau kita melihat atau mengkritik habis buku Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid yang dulu diprakarsai terbit tahun atau dipaksakan untuk diterbitkan pada tahun 1975, itu akan tidak mempunyai pengaruh, ya, tidak akan misalnya berkembang kalau sejarah etnosentrisme itu sangat diabaikan alias sejarah lokal diabaikan, maka yang terjadi sejarah Indonesia itu tidak mengalami kemajuan apapun. Nah, oleh karena itu sejarawan-sejarawan lokal atau sejarawan Indonesia yang bertempat tinggal di lokal-lokalnya masing-masing, mereka mestinya tersentuh oleh sejarah lokal itu sehingga mereka kemudian melakukan penelitian yang serius, ya, untuk penelitian yang mungkin bersifat tematis dulu, kemudian lama-kelamaan akan bisa tersusun sejarah lokal dalam artian sejarah umum. Jadi sejarah umum itu adalah sejarah yang mencakup sejarah secara lengkap, ya, atau komprehensif mengenai suatu lokal. Nah, jadi sebenarnya penelitian sejarah lokal dengan dilihat dari tema-temanya itu ibaratnya kita sedang menggarap sedikit demi sedikit sejarah lokal supaya sejarah lokal yang komprehensif bisa diperoleh. Nah, kalau sejarah lokal bisa diperoleh, maka dia akan memberikan sumbangan yang tentu saja sangat berarti bagi penulisan sejarah Indonesia. Jadi, History from Within ini sebenarnya telah memberikan semacam pesan kepada para sejarawan Indonesia untuk segera bekerja keras untuk menulis sejarah lokalnya sehingga sejarah lokalnya itu bisa dibaca hasilnya, bisa dipahami oleh warga negara Indonesia lainnya yang jauh dari lokal itu. Jadi tidak mungkin seorang warga negara yang tinggal di Jawa Tengah akan bisa memahami sejarah lokal yang ada di Sumatera Utara misalnya, di Minahasa, di Papua, di Maluku, kalau sejarawan-sejarawan dari situ tidak pernah melakukan riset yang mendalam. Ya, jadi hasil-hasil riset itu akan bisa terbaca dan menjadi semacam, kalau dulu Taufik Abdullah mengatakan sejarah lokal tidak diwajibkan untuk memberikan sumbangan terhadap sejarah nasional, maka pada masa kini sumbangan wajib itu sangat ditunggu dari hasil-hasil penelitian sejarah lokal. Jadi penulisan sejarah lokal ini merupakan contoh dari kerja sejarawan yang melihat history from within untuk mengembangkan historiografi Indonesia agar historiografi Indonesia seperti yang terlihat dari karya 6 jilid Sejarah Nasional Indonesia itu tidak seperti berjalan di tempat. Artinya Sejarah Nasional Indonesia yang 6 jilid itu ini benar-benar pasif,
Jadi hasilnya sebenarnya tidak begitu menonjol ya, tidak begitu besar yang ditulis oleh para generasi sejarah Indonesia pada periode tahun 2000-an ya, 2000-an gitu ya. Jadi sebenarnya perkembangannya tidak begitu pesat. Jadi saya kira sejarah nasional Indonesia akan pesat itu kalau para sejarawan lokal itu bergegas dan bekerja keras untuk menulis sejarah lokalnya masing-masing sehingga sejarah Indonesia akan lebih berisi gitu ya, bahkan mungkin bergizi ya. Sejarawan Indonesia ini seperti badan yang krempeng, kosong, penuh dengan ya katakanlah kurang gizi sehingga sungguh sangat memprihatinkan. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai sejarawan Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan pelacakan atau heuristik ya terhadap sumber-sumber dari dalam untuk dijadikan sumber sejarah yang tidak hanya mengarah kepada sejarah konvensional tetapi juga sejarah dengan tema-tema yang lain sehingga sejarah Indonesia tidak hanya berbicara mengenai sejarah politik tetapi juga bagaimana bangsa Indonesia itu berpikir, mengambil keputusan, bertindak dan kemudian menghasilkan karya-karya artefak yang begitu besar ya, potensinya sehingga sebenarnya potensi historiografi di Indonesia itu sangat besar sehingga historiografi Indonesia memang mestinya akan mengalami kemajuan yang cukup berarti apalagi pada masa sekarang itu didukung dengan lahirnya generasi-generasi baru sejarawan ya terutama setelah tahun 2000-an ya. Jadi tahun 2000-an historiografi Indonesia sampai sekarang itu tahun 2020 tampaknya telah lahir banyak sejarawan Indonesia yang sebenarnya harus diarahkan tidak hanya menjadi sejarawan yang sifatnya general ya, misalnya sejarawan yang ada di mercusuar seperti yang ada di ibu kota misalnya ya, tetapi menjadi sejarawan yang mau bekerja keras ya terutama karena sejarah yang bersifat etnosentrisme itu memang berkaitan dengan sejarah lokal. Nah, sejarah lokal memang memerlukan kerja keras, ketekunan, juga dengan mempersenjatai dirinya agar dia menjadi sangat ahli, karena bagaimanapun juga pencapaian menjadi sejarawan paripurna itu hanya bisa diperoleh melalui penelitian sejarah lokal. Ya, sehingga memang sejarah lokal ini karena dituntut untuk mengembangkan metodologi ya. Artinya metode penelitian sejarah lokal itu harus mengawinkan metode-metode ilmu yang lain yang menjadi ilmu-ilmu bantu atau ilmu-ilmu pendukung sejarah. Jadi sejarah lokal tidak hanya menggunakan metode sejarah saja, tetapi juga bisa metode sejarah dikawinkan dengan metode ilmu politik, metode ilmu antropologi, metode ilmu sosiologi, metode ilmu filologi, metode ilmu epigrafi, kemudian juga numismatik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali metode-metode itu harus dikawinkan supaya sejarah itu akan lebih hidup karena ditopang oleh ilmu-ilmu bantu yang sekiranya sejarawan memang harus memperdalam ilmu-ilmu bantu itu supaya dia nanti akan lahir sebagai
sejarawan paripurna. Nah, history from within itu tidak hanya berkaitan dengan sejarah yang bersifat etnosentrisme, tetapi juga dengan sejarah lisan. Jadi tampaknya kalau sejarawan Indonesia ingin menulis sejarah ya periode ya dari Orde Baru sampai sekarang, inilah saat yang sangat baik. Artinya sumber-sumber sejarah sedang dalam ya katakanlah sedang banyak-banyaknya sumber. Jadi misalnya sumber lisan ini banyak para pelaku sejarah yang perlu segera diwawancarai. Jadi sejarawan itu harus berpacu dengan umur dan daya hidup ya dari para narasumber atau para sumber sejarah lisan. Nah, jadi jangan sampai kita sadar ingin mewawancarai para sumber sejarah lisan, ternyata kita sudah melihat atau menemukan gejala bahwa dari mereka banyak yang sudah masuk ke liang lahat. Jadi inilah saat yang terbaik para sejarawan untuk melakukan wawancara yang eksklusif ya, wawancara yang intensif agar sumber-sumber sejarah lisan itu bisa didata ya kata-kata dikumpulkan nah sehingga kita nanti tidak akan mengalami kerugian ketika sejarawan baru sadar ya setelah peristiwa itu terjadi 20 tahun yang akan datang. Jadi sekarang sebenarnya bisa dilakukan pengumpulan sumber dari sumber sejarah lisan dan karena Indonesia sebagai bangsa yang sangat besar, bangsa yang ya katakanlah tentu saja sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, maka potensi kesejarahan Indonesia itu sungguh-sungguh sangat besar dan oleh karena itu sejarawan Indonesia harus bekerja dengan cepat ya, lugas ya, dan juga bergegas ya supaya sumber-sumber sejarah lisan itu tidak sampai masuk ke liang lahat. Jadi sumber sejarah lisan di Indonesia sekarang untuk periode reformasi sampai sekarang ini adalah sumber sejarah lisan yang sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, begitu pula dengan sumber-sumber tertulis seperti surat kabar misalnya. Saya kira kalau surat kabar meskipun pada masa sekarang orang begitu tidak lagi ya suka kepada surat kabar karena media massa yang bersifat sudah dikuasai misalnya oleh rezim tertentu gitu ya, sehingga kelihatannya orang sekarang menjadi malas membaca surat kabar. Begitu pula dengan media elektronik mainstream ya, itu juga kelihatannya orang pada masa sekarang sudah membalikan mukanya menuju kepada media sosial yang dianggap lebih jujur ya, lebih praktis, lebih apa adanya gitu ya. Nah, sehingga televisi itu termasuk juga sekarang agak jarang ditonton karena media mainstream ini dianggap tidak netral lagi. Begitu juga dengan surat kabar mainstream ini banyak juga yang ditinggalkan. Tetapi meskipun begitu, surat kabar tidak akan melepaskan dirinya sebagai pemberi data dari sejarah Indonesia pada masa sekarang. Nah, sehingga pada masa sekarang paling tidak sejarawan juga harus mengumpulkan ya sumber-sumber surat kabar karena surat kabar memang
kalau tidak disimpan itu seringkali dianggap sampah di dalam rumah, dan sejarawan saya kira tidak akan bisa gitu ya menyimpan surat kabar dalam bentuk yang selengkapnya, karena nanti rumahnya bisa menjadi gudang. Nah, sehingga kemudian surat kabar dijual, dikilokan ya, dan kemudian orang menganggap surat kabar itu tidak penting. Nah, tetapi memang bagaimanapun juga surat kabar harus ada semacam perpustakaan khusus gitu ya, yang menyimpan data surat kabar dari seluruh penerbitan di Indonesia, karena hal itu akan bisa menyumbangkan bagi penulisan sejarah Indonesia. Jadi historiografi Indonesia bisa ditopang dari sumber sejarah lisan yang sangat banyak jumlahnya, begitu juga dengan sumber-sumber surat kabar ya, dan tentu saja nanti orang akan juga menggunakan sumber-sumber arsip-arsip resmi pemerintahan, baik dari daerah ya, yang terkecil seperti kabupaten, sehingga ada arsip-arsip kabupaten, kemudian arsip-arsip provinsi, dan juga arsip-arsip dari arsip nasional. Jadi sumber sejarah kita itulah yang kenyataannya merupakan history from within. Jadi sumber yang berasal dari dalam, yang memang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai sejarawan, dan selebihnya kita bisa mengambil sumber-sumber dari luar untuk melengkapi atau katakanlah sebagai perbandingan dari sumber-sumber yang berasal dari dalam. Dan itulah yang harus ditempuh oleh sejarawan Indonesia masa kini agar mereka tidak terbuai dengan pemikiran bahwa history from within ini dianggap sepele, dianggap hal yang mudah saja, padahal sebenarnya dalam waktu yang singkat seringkali sumber-sumber sejarah itu akan melayang, hilang dari peredaran karena tidak adanya katakanlah penyimpanan ya, terutama dokumen-dokumen pribadi itu juga sering terlantar ya, karena banyak pejabat di Indonesia kalau pensiun dari suatu jabatan politik, kemudian dia akan membawa pulang arsip-arsip dari tempatnya dia bekerja. Sebagai bupati, dia membawa arsip-arsip bupati. Sebagai gubernur juga begitu ya. Menteri-menteri juga membawa arsip-arsip pribadi, dan akhirnya ya arsip-arsip itu akan terlantar dan tidak akan sampai kepada tangan para sejarawan. Dan akhirnya sejarawan akan memperoleh kesulitan untuk mencari sumber-sumber dari dalam, yaitu history from within. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.